Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu kami beri nama PhoneMate. Aplikasi ini bertujuan untuk mencatat pengeluaran kita, seperti pengeluaran belanja ataupun pengeluaran makan dan yang lain-lainnya. PhoneMate itu solusi cerdas untuk mengetahui kemana saja uangmu pergi. Lanjut, anggota kelompok kami ada Agustiawan, ada saya sendiri Lara Sakti, dan ada Nabilio Sawares. Lalu, pencatatan pengeluaran lebih mudah. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencatat, memantau, dan mengelola pengeluaran sehari-hari secara sistematis dan efisien. Lanjut, di sini ada Scrum yang saya sendiri Lara Sakti sebagai pembuat desain. Di sini ada to do, doi, dan don't. To do itu adalah hal apa yang akan saya buat, doing itu apa yang sedang saya kerjakan, dan don't itu apa yang telah saya selesaikan. Nah, di sini ada to do. Saya akan membuat storyboard, mockup, UI, UX, logo, tampilan login, tampilan sign up, tampilan home, tampilan graph atau grafik, tampilan kalkulator, dan profile. Doingnya ada storyboard, mockup, UI, UX, logo, login, sign up, home, graph, kalkulator, dan profile. Dan yang telah saya selesaikan itu ada sama seperti doing, namun di sini ada tanggal saya memulai dan tanggal saya menyelesaikannya. Ada storyboard, mockup, UI, UX, logo, login, sign up, home, graph, kalkulator, dan profile. Lanjut, di sini ada Scrum Nabilio Sawares tentang XML. Sini ada to do, dia akan buat XML logo, login, sign up, home, graph, kalkulator, dan profile. Ada doing, XML, logo, login, sign up, home, graph, kalkulator, profile, tambahan pengeluaran, dan don't pun sama. Ada tanggal memulai dan tanggal akhir penyelesaiannya. Lanjut, di sini ada Scrum Agus Setiawan tentang atau dia bagian Java. To-do-nya itu ada Java Activity Project File Setup, mendesain logo, mengcoding login activity Java, mengcoding sign up activity Java, mengcoding home activity Java, mengcoding graph activity Java, mengcoding calculator activity Java, mengcoding profile activity Java. Doingnya tuh sama dan donnya pun sama. Karena di sini kami telah menyelesaikan proyek kami, alhamdulillah. Jadi donnya sama seperti to do. Bedanya di sini ada tanggal memulai dan ada tanggal akhir kita penyelesaiannya. Lanjut, di sini ada storyboard ataupun gambaran kasar tentang aplikasi yang akan kami buat. Itu seperti ini tampilannya, dan di bawah ada penjelasan tentang masing-masing menu dari login, sign up, home, grafik, kalkulator, ataupun profile. Dan ini adalah mockup. Mockup itu adalah gambaran yang hampir jadi ke UI. Seperti ini gambarannya, tapi dia masih hitam putih, sama seperti storyboard. Ada login, sign up, home, graph, kalkulator, dan profile. Lalu di sini ada UI aplikasi. Di sini adalah gambaran aplikasi saya. Sebelum saya lanjut ke lebih lanjut lagi, ini adalah gambarannya seperti ini. Ya, yang akan kami buat, aplikasi yang akan kami buat itu gambarnya seperti ini. Lanjut, ada UX. UX itu adalah prototype dari gambar-gambar yang saya buat ataupun desain yang telah saya buat. Sini ada menu login, sign up, home, dan tambahan home. Nah, di sini ada login itu kita harus mengisi username dan password, lalu kita klik button login. Nah, setelah kita mengklik login itu, kita akan diarahkan ke menu home. Kalau kita belum punya akun, kita akan
sign up terlebih dahulu ataupun register. Nah, di sini kita perlu mengisi nama, email, username, dan password. Lalu baru kita bisa lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu home. Ketika kita mengklik sign up. Nah, di sini ada gambar plus. Ketika kita di menu home ada gambar plus. Ketika kita mengekliknya, di situ ada beberapa kategori. Ada kategori belanja, terus ada buat makan dan yang lainnya. Nah, nanti kita tinggal catat aja berapa uang yang telah kita keluarkan dan simpan transaksi. Nah, nanti di menu home itu akan muncul pengeluaran kita. Nah, lanjut di sini ada grafik, kalkulator, dan profile. Grafik itu fungsinya itu nanti dia itu menampilkan grafik pengeluaran dari 1 bulan ataupun 1 tahun kita, pengeluarannya itu lebih turun ataupun lebih menaik gitu. Nah, kalkulator, kenapa di sini ada kalkulator? Di sini kita kan tentang pengeluaran, takutnya mau menghitung, nah ada kalkulator. Dan profile ini kita bisa pilih foto, masukkan nama, simpan. Pokoknya kita bisa mengganti nama kita dan profile kita semau kita. Lanjut lanjut ada hasil progress project SML dan Java yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, teman-teman, di sini saya melanjutkan apa yang telah Mbak Lara sampaikan barusan ya, teman-teman. Pada pengelompokan kali ini saya mendapat bagian untuk mengerjakan bagian XML ya, teman-teman. Di sini ada Scrum milik saya ya, teman-teman. Jadi untuk menaruh planning-planning yang ada di Scrum ini, pekerjaan yang saya kerjakan ini, sebelumnya saya menunggu terlebih dahulu terkait pengerjaan desain yang dikerjakan oleh Mbak Larasakti seperti desain storyboard, mockup, dan juga UI UX ya, teman-teman. Nah, setelah pengerjaan ini selesai, baru kemudian saya bisa menaruh planning-planning sebuah pekerjaan yang akan saya kerjakan ya, teman-teman. Di sini ada seperti menu login yang sudah saya coding pada tanggal 31 Maret sampai dengan 4 April. Juga ada menu sign up mulai dari 4 April sampai dengan 8 April. Juga ada menu home mulai dari tanggal 13 April sampai dengan 16 April. Juga ada menu grafik mulai dari 16 April sampai dengan 18 April. Juga ada menu kalkulator ya di sini, teman-teman. Mulai dari tanggal 12 April sampai dengan 16 April. Juga ada menu profil terutama yang sudah saya kerjakan pada tanggal 16 April sampai dengan 18 April. Juga ada menu tambahan pengeluaran mulai dari 8 April sampai dengan 13 April ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan perlihatkan terkait hasil pengerjaan dari apa yang saya kerjakan. Nah, di sini tuh, ini adalah menu login ya, teman-teman. Ada username, kita bisa masukkan paspor. Juga ada menu sign up untuk daftar ya, teman-teman. Di sini adalah menu home ya, teman-teman. Nah, ini menu home-nya. Kemudian ini ada menu tambah pengeluaran ya, teman-teman. Di sini kita bisa kategorikan pengeluaran kita itu seperti makanan dan juga shopping lainnya ya, teman-teman. Juga ada menu grafik ya, teman-teman, di sini untuk melihat pengeluaran kita itu yang mana yang lebih besar ya, teman-teman. Apakah itu makanan, apakah itu shopping, apakah itu hobi ya, teman-teman. Juga ada menu kalkulator. Ini dikhususkan untuk 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 apa saja sih sebenarnya. Juga ada menu profile. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah hasil-hasil daripada apa yang telah saya kerjakan. Nah, selanjutnya ini, teman-teman ya. Jadi Scrum ini saya pikir semata-mata hanya untuk melihat
kestabilitasan kinerja kita atau kinerja saya ya teman-teman. Jadi ketika eh, teman-teman atau kelompok kelompok saya bertanya sudah sampai mana, jadi saya bisa memberikan terkait apa yang saya kerjakan ini melalui Scrum ya teman-teman. Nah, karena di sini sudah tertera tanggal-tanggalnya ya teman-teman. Seperti itu. Hmm. Oke, guys, jadi di sini saya akan menjelaskan codingan Java dan sedikit mendemonstrasikan aplikasinya. Jadi sebelum kalian membuat aplikasi itu kalian perlu yang namanya eh, menyeting sebuah Gradle-nya. Di Gradle ini terdapat seperti dependensi, misal dependensi di bawah. Kalian juga bisa menambahkan library eksternal yang belum tentu ada di Android Studio. Nah, di sini kalian letaknya mengkonfigurasi aplikasi kalian agar sesuai gitu. Kadang soalnya misal nih SDK itu menentukan guys, jika codingan kalian ada ini library terbaru, sedangkan SDK kalian ini di bawah yang diperlukan itu bakal error guys, jadi nggak bisa. Jadi kalian perlu mengkonfigurasi sesuai kebutuhan kalian di sini. Oke, selanjutnya mungkin kita ke manifest ya. Nah, manifest ini sebenarnya kalau kalian membuat Javanya guys, ini tuh biasanya akan otomatis terbuat ya. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya itu eh, semacam kayak gimana ya? Kayak misal kalian mau ganti dari halaman ke halaman, itu guys. Jadi ya gitu. Pasti ini bakal otomatis terbuat. Kalian juga bisa menambahkan konfigurasi kalian sendiri. Oke, lanjut mungkin langsung ke Javanya aja. Kita mungkin mulai dari login dahulu ya. Soalnya di sini yang tampil login. Nah, oke. Kita masuk ke login. Jadi berikut kode Java di bagian login. Jadi di sini ada sebuah fungsi-fungsi ya. Misal di sini eh, toggle password visibility itu ini guys. Apa yang tanda mata ini? Jadi jika ini jika matanya apa terbuka itu bakal kelihatan sandinya. Saya contohkan ini ya. Nah, sedangkan ji, eh, sedangkan jika mata logonya tertutup itu akan ini apa namanya? Jadi kayak titik-titik gini ya. Jadi privasi kalian akan lebih terjaga, guys. Oke, lanjut mungkin di sini juga udah saya kasih semacam enkripsi, guys. Jadi misal nah wait, saya cari dulu. Hmm, oh maaf, bukan di sini ya. Di bagian seek in up kalau nggak salah itu. Intinya oke, mungkin kita langsung ke seek in up aja. BTW di sini ini ya. Ini dia. Ini untuk memverifikasi enkripsinya kan ketika kalian mau daftar itu data yang kekirimkan ke database itu bakal ke enkripsi nih guys. Nah, itu bakal diambil lagi ke bagian login,
dienkripsi. Jadi kalian kalau nggak dienkripsi, kebalikan dari enkripsi itu bakal kalian harus memasukkan kode yang ke enkripsi guys. Jadi bukan password yang kalian bikin. Nah gitu. Jadi ini fungsinya. Oke, mungkin kita lanjut ke sign up, dan di sini kode Javanya. Oke, kurang lebih itu sama ya di sini. Kayak misal eh, toggle ini apa visibility yang untuk icon mata ini, fungsi icon mata, dan mungkin nah ini data validasi guys. Di sini misal kalian misal nih kalian nggak mengisi ininya, apa namanya, nggak mengisi form ininya, itu nggak bisa, bakal ada tos gini, harap isi semua data. Nah itu kita kasih logikanya di sini guys. Nah jika nama nama itu udah didefinisikan ya, kalian harus mendefinisikan. Sebenarnya kalau dijelaskan lagi ribet. Nah misal name ini empty, email empty, semuanya empty, itu bakal ada tos harap isi semua data di sini. Misal bisa kalian rubah, tapi di sini ntar aja dah. Eh, nah di sini bisa kalian lihat harap isi semua data. Itu fungsi ini ya, validasi, bakal memunculkan tos. Nah ada lagi nih validasi email. Itu saya bikin lebih ini lagi guys, lebih detail lagi. Misal yang kalian masukkan itu bukan apa ya, email. Misalkan email itu ada gitu ya, @gmail.com, @yahoo.com. Nah di sini tuh kalian wajib memasukkan email. Jadi kalian nggak nggak bisa memasukkannya eh, tanpa format email gitu guys. Nah, misal saya kasih contoh dulu, @gmail.com misal. Wait, mungkin kita salahkan dulu ya. Nah, nah tuh lihat, email tidak valid. Itu tosnya itu berada di sini guys. Nah, email tidak valid, pastikan email mengandung domain seperti @gmail.com. Sesuai kan yang di sini. Nah, itu adalah logika validasi yang saya kasih di sini. Oke, lanjut. Di sini juga ada wait, di apa namanya? Mengambil data dari database, misal username dan ininya. Jadi dia sebenarnya login dan sign up ini berkaitan erat dengan database guys ya. Jadi dia bakal ngirim data kalau di sign up. Nah kalau di login bakal menerima data, mengambil data gitu guys. BTW di sini bakal apa ya, bakal kayaknya bakal menimpa gitu dah. Oh iya, ini bakal memvalidasi lagi kalau misal ada apa namanya, ada yang misal terdaftar nih, kalian udah daftar sebelumnya tapi kalian malah daftar lagi dengan form yang sama, dia itu bakal ini kayak mengingatkan memvalidasinya kalian udah daftar gitu. Yang berikutnya mungkin nah ini 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 bi enkripsi ini fungsinya yang saya bilang tadi guys, ini itu mengenkripsi ke database. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak memasukkan fungsi ini guys, sandi yang kalian masukkan itu bakal kelihatan di database. Jadi
misal saya yang bisa mengakses database tersebut, itu saya bisa melihat eh, sandi Anda kan. Kebanyakan sandi kalian kan sama ya semua aplikasi. Nah, itu fungsinya enkripsi ini biar eh, privasi itu tetap terjaga, guys. Jadi eh, kalian ketika sign up memasukkan sandi nih, itu formatnya kan sesuai kalian kan. Nah, kalau ke- kalau setelah kalian sign up udah konfirmasi itu, kalau kirim ke database itu bakal ke enkripsi. Oke, gitu guys. Oke, mungkin kita lanjut masuk ke ininya. Nah, oke. Jadi di sini eh ada namanya bottom navbar ya, semacam ini, kayak apa ya? Ya bisa inilah menampilkan icon-icon yang bakal ini, yang fragment yang ada gitu. Misal saya jelaskan lagi di sini. Ini terletak pada main activity. Nah, di sini. Di sini defaultnya yang bakal muncul pertama itu home. Nah, jika kalian ini berpindah ya, misal di sini grab, itu logikanya else if kalau di sini. Nah, di sini else if. Dan di sini juga ada saya tambahkan apa namanya? Ini tuh FAB kan, kalau buat menambahkan ini FAB. Jadi ketika kan kalau di graph calculator profile itu kan nggak dibutuhkan kan tombol tambah ini. Nah, itu saya biar ininya itu nggak ada. Jadi ini kan apa namanya? Saya ini kan jadi tambah kan, namanya apa namanya? Saya definisikan namanya sebagai tambahkan. Nah, jadi ketika masuk ke fragment graph, itu vis visibility-nya bakal hilang. Seperti yang kalian lihat, hilang di sini. Nah, itu juga ada di apa namanya? Di kalkulator juga nggak ada, di profile juga nggak ada. Nah, oke, jadi mungkin lanjut ke, sebenarnya banyak guys, kayak user view model, helper class. Ini sebenarnya cuma kalian bisa kok jadikan satu gitu biar lebih compact, tapi itu ya jadi membingungkan guys. Jadi banyak yang saya pisahkan. Ini sebenarnya kayak yang tadi guys, kayak fungsi-fungsi dari apa namanya, login juga masih ada di sini. Tapi ya itu biar nggak ribet, saya pisah-pisah. Nah, oke, mungkin lanjut saja ke grab ya. Grab. Nah, di sini ada grafik ya guys yang saya buat, dan ini sedikit interaktif juga. Ini tuh saya pakai library luar yang bisa kalian lihat, ini tuh punya ini si community ya. Jadi dia ngambil dari GitHub. Nah, oke. Lanjut. Sayangnya di sini tuh apa namanya? Datanya itu masih dummy. Jadi ini bukan data aslinya, guys. Ini data bukan aslinya, itu maksudnya bukan dari user gitu, bukan dari database. Ini tuh yang saya input manual di codingan. Gitu. Intinya begitu sih. Di sini ya itulah, ada dua tipe graph, Py sama
bar chart nih, bar chart sama pie chart. Nah, oke, mungkin lanjut ke calculator. Calculator ini sebenarnya apa ya, gampang sih guys ya, fungsinya kayak kalkulator semestinya. Wait, mana ya, kayaknya belum saya kasih nama yang benar sih. Hmm, ya intinya gitulah guys ya. Oh, ini sorry. Nah, itu ya kayak kalkulator semestinya ini sebenarnya gampang kok. Kalau kalian kalian tuh biasanya bakal awal-awal ini tuh bakal di eh, projectnya itu mini project tuh biasanya kalkulator, jadi lumayan gampang. Ini bisa ngelatih logika logika bisa sih. Oke, mungkin lanjut ke yang terakhir itu profile. Profile tuh di sini. Profile ini sebenarnya gimana ya? Ya simple aja sih guys. Ya apa ya? Mungkin ya kayak simpan. Misal validasi juga ada di sini dan bisa menambahkan image. Sayangnya di sini kan database-nya itu bayar ya kalau pakai kayak cloud storage-nya itu. Nah, jadi saya pakainya image URL. Jadi yang dikirimkan itu berupa URL yang saya kan pakai real time database. Nah, itu bakal berupa image URL ntar pas masuk ke database-nya. Karena itu nggak terlalu memuat banyak memori, jadi ya bisa lah dipakai. Nah, udah sih gitu aja. Oke, mungkin kita logout aja. Nah, itu oke. Makasih semuanya. Dan ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya banyak yang belum bisa saya jelaskan ya, karena mungkin takut kepanjangan dan ya begitulah. Oke, makasih semuanya.